Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Febrian dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran yaitu pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Nah, dalam pembelajaran kolaboratif dan kooperatif ini terdefinisi yaitu dua pendekatan belajar yang melibatkan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama, di mana dua pembelajaran ini, pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif, itu sama-sama menggunakan metode berkelompok. Lalu teori pembelajaran kolaboratif itu pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah melalui diskusi dan kontribusi bersama. Sedangkan teori pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang terstruktur di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan tanggung jawab individu dan kelompok yang jelas. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari teori pembelajaran kolaboratif dan teori pembelajaran kooperatif. Yang pertama, teori pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada kerjasama spontan, di mana kerjasama spontan ini setiap murid dipasangkan secara langsung dalam pembelajaran atau aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua ada fleksibilitas dalam peran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada fokus pada proses pembelajaran. Yang keempat pengambilan keputusan bersama. Yang kelima ada komunikasi terbuka. Lalu ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif yaitu perencanaan dan struktur yang jelas. Nah, di teori pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan tugas-tugas individu dalam kelompok, seperti dalam kelompok itu memiliki ketua, memiliki sekretaris, dan sebagainya. Yang kedua, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang spesifik. Lalu yang keempat, ada kerjasama yang terorganisir. Yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik. Lalu ada juga tujuan pembelajaran dari teori pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana yang pertama ada interaksi dinamis, yaitu mendorong kerjasama dan diskusi aktif dalam kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Yang kedua ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan interpersonal, berpikir kritis, dan kreativitas melalui tugas kolaboratif atau tugas kerjasama. Yang ketiga ada tanggung jawab bersama. Nah, ini tanggung jawab bersama itu menanamkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada penyelesaian masalah. Membiasakan peserta didik memecahkan masalah secara konstruktif dengan menghargai kontribusi setiap anggota. Lalu ada beberapa metode pembelajaran dari teori pembelajaran kooperatif dan juga kolaboratif. Yang pertama dari teori pembelajaran kooperatif itu ada jigsaw, di mana jigsaw ini dalam satu kelas dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan
setiap kelompok itu masing-masing anggota mempelajari topik yang berbeda. Lalu yang kedua ada STAD atau Student Team Achievement Division, di mana tim mengerjakan sebuah tugas dan mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga ada TPS, Team Project Strategy. Tim mengerjakan sebuah proyek dan mempresentasikan hasilnya. Yang keempat ada Numbered Head Together, di mana kelompok itu berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Pada teori pembelajaran kolaboratif ada 4 contoh metode pembelajaran. Yang pertama ada Problem Based Learning atau PBL untuk memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua ada Project Based Learning atau PGBL, yaitu mengerjakan sebuah proyek. Yang ketiga ada kolaborasi guru dan siswa, yaitu di mana guru dan siswa ini bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat ada diskusi kelompok, yaitu berdiskusi untuk memahami sebuah topik yang diberikan. Lalu ada juga kelebihan dan juga kekurangan dari teori pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif, yang dimana kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman. Nah, proses diskusi dan kerjasama memperdalam konsep melalui berbagai perspektif. Yang kedua yaitu ada pembangunan keterampilan sosial, di mana membangun keterampilan sosial ini seperti melatih komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik secara efektif. Yang ketiga ada motivasi dan partisipasi. Peserta didik lebih termotivasi karena merasa didukung dalam belajar bersama kelompok. Nomor 4 yaitu berorientasi pada solusi, di mana siswa ini mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Lalu, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan, yaitu yang pertama, 1. Ketergantungan pada kelompok. Nah, anggota pasif dapat mengandalkan rekan lain tanpa kontribusi yang berarti. Yang kedua, kesulitan manajemen, di mana membutuhkan waktu dan strategi untuk membentuk kelompok yang efektif dan harmonis. Nomor 3, perbedaan kemampuan. Gap kemampuan di antara anggota dapat menghambat proses belajar bagi sebagian individu dalam kelompok. Yang terakhir, nomor 4, yaitu penilaian yang sulit. Nah, penilaian yang sulit ini mengukur kontribusi individu dalam hasil kelompok itu sering menjadi tantangan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan teori pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif adalah kedua pendekatan ini mendorong kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif itu menekankan diskusi bebas dan pertukaran ide tanpa pembagian peran yang kaku. Sementara teori pembelajaran kooperatif itu membagi peran spesifik di antara anggota kelompok, dengan setiap individu bertanggung jawab atas kontribusinya dan hasil kelompok. Keduanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan bertanggung jawab kolektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.